Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Habibillah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik anak-anak kami kelas 4 khusus, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran setelah video yang pertama tentang mukaddimah pembelajaran dan tentang pengenalan kitab serta siapa yang mengarang kitab yang kita pelajari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan seumpama pahalanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, ulama dan para seluruh aulia, bil khusus kepada guru mulia kita yang mengarang kitab yang kita pelajari ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة الأولى في الأحكام. Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendahului pelajaran ini dengan kalimat Al-Muqaddimatul Ula. Ini adalah pendahuluan yang pertama. Fil Ahkam, membahas tentang hukum-hukum. Di kajian kita Tauhid Aqwalul Mardiyah ini, kajian pertama itu akan membahas tentang hukum-hukum. Ya, kitab ini berbentuk soal dan jawab. Soal, ma ma'nal hukmi? Apa makna hukum? Jawab, wa ma'nal hukmi isbatu amrin au nafyuhu. Dan makna hukum adalah tetap satu pekerjaan atau nafinya satu pekerjaan atau tidaknya satu pekerjaan. Ka isbatit tahayyuzi lil jurmi, seperti tetap mengambil tempat bagi benda. Wal wujubi lis salati, dan wajib bagi salat. Wat taskhini lin nari, dan membakar bagi api. Jadi di sini digambarkan oleh Maulana Sulaiman Ar-Rasuli itu apa makna hukum, kata beliau. Maka beliau jawab sendiri. Nih, buku ini berbentuk soal dan jawab supaya kita cepat dalam memahami. Hukum itu adalah tetap satu pekerjaan atau tidaknya satu pekerjaan. Apa sih yang dikatakan dengan tetap satu pekerjaan atau tidaknya satu pekerjaan itu? Contohnya seperti ini. Seperti isbatit tahayyuzi lil jurmi, seperti mengambil tempat bagi benda. Di sana ada dua pekerjaan. Yang pertama tahayyuz, yang kedua al-jurum. Tahayyuz itu mengambil tempat, al-jurum atau lil jurmi itu bagi benda. Ada mengambil tempat,
ada benda. Satu pekerjaan mengambil tempat, satu pekerjaan lagi benda. Maka benda itu mengambil bagi tempat, itu namanya menetapkan, tetap. Itu namanya tetap. Wal wujubi lis salati, dan wajib bagi salat. Jadi ada wajib, ada salat. Lalu tetap pekerjaan, wajib salat. Itu namanya itsbatu amrin, tetap satu pekerjaan. Wa taskhini linnar, dan membakar bagi api. Ada membakar, ada api. Membakar bagi api, itu namanya tetap satu pekerjaan. Selanjutnya soal, kam aqsamul hukmi, berapa pembagian hukum? Jawab, wal hukmu yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan hukum terbagi ia kepada 3 pembagian. Jadi kalau ada orang yang bertanya berapa pembagian hukum, hukum itu terbagi 3. Mana-mana saja dia? Aqaliyun, yang pertama namanya hukum akal. Yang kedua syar'iyun, namanya hukum syara'. Yang ketiga adiyun, namanya hukum adat. Hukum adat. Jadi hukum itu ada 3, hukum akal, hukum syara', dan hukum adat. Sekarang beliau akan rinci satu persatu. Al-hukumul aqli, hukum akal. Sin, soal. Ma maknal hukumil aqli? Apa makna hukum akal? Jawab, wal hukumul aqliyu ma yudrikul aqlu bi thubuti aw nafihi bila tawaqqufin ala tiqrarin wala waqti wadi'in ka idraki thubuti wujubil qudrati lillahi ta'ala. Dan hukum akal adalah sesuatu yang memperdapat akal dengan tetapnya sesuatu atau tidaknya sesuatu, dengan tidak tergantung di atas berulang-ulang dan tidak pula tergantung di atas ketentuan orang yang menentukan. Itu yang hukum akal. Kita ulang. Hukum akal adalah sesuatu yang memperdapat akal bisubuti, dengan tetapnya sesuatu itu, au nafihi, atau tidaknya sesuatu itu, bila tawaqqufin ala tiqrarin, dengan tidak tergantung di atas berulang-ulang, wala waqti wadi'in, dan tidak pula tergantung di atas ketentuan orang yang menentukan. Itu namanya hukum akal. Apa contohnya? Ka idraki thubuti wujubil qudrati lillahi ta'ala, seperti memperdapat akal tetap wajib kudrat bagi Allah Ta'ala, tetap wajib berkuasa bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu maha berkuasa, ditetapkan oleh akal kita. Menetapkannya tanpa berulang-ulang dan tanpa ada pula orang yang menentukan bahwa Allah itu kudrat. Yang jelas Allah Ta'ala itu kudrat, maha berkuasa. Ialah kalau Allah Ta'ala itu tidak berkuasa, maka tidak diterima oleh akal. Jadi Allah Ta'ala itu mesti berkuasa. Karena apa? Kalau Allah tidak maha berkuasa, kacaulah seluruh makhluknya. Itu contoh daripada hukum akal. Sin, soal. Kam aqsamul hukumil aqli? Berapa pembagian hukum akal? Setelah
definisikan hukum akal tersebut. Sekarang ditanyakan, berapa pembagian hukum akal? Jawab, wal hukumul aqliyu yanhasiru fi thalathatin. Dan hukum akal terhimpun ia pada 3. Di berapa hukum akal? Hukum akal itu ada 3. Yang pertama al-wujubu, wajib. Yang kedua al-istihalatu, mustahil. Yang ketiga al-jawazu, boleh, jaiz. Lalu dirinci oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sin, soal. Ma ma'nal wujubi? Apa makna wajib? Ini wajib pada akal maksudnya. Jawab, fal wajibu ma la yasihu fil aqli adamuhu katahayyuzi lil jurmi. Maka yang wajib pada akal adalah sesuatu yang tidak sah pada akal. Apa yang tidak sah? Tidak adanya sesuatu itu. Katahayyuzi lil jurmi, seperti mengambil tempat bagi benda. Nih, contohnya pena. Pena ini adalah benda. Pena ini mesti mengambil tempat. Nah, sekarang di mana tempat pena ini? Dia bertempat di atas tangan saya. Sekarang di mana tempat pena ini? Pena ini bertempat di atas kitab saya. Mungkin pena ini tidak mengambil tempat? Tidak mungkin. Ya. Contohnya apa lagi? Pesawat. Pesawat benda. Di mana dia terbang? Di udara. Mengambil tempatkah dia? Ya. Dia terbang itu pada tempatnya. Kalau tidak ada benda itu mengambil tempat, tidak mungkin. Di seluruh benda itu mengambil tempat. Tidak diterima oleh akal kita bahwa benda itu tidak mengambil tempat. Di makna simpelnya, yang wajib pada akal itu adalah sesuatu yang mesti ada. Sesuatu yang mesti ada. Diterima oleh akal adanya. Diterima oleh akal adanya sesuatu itu. Itu namanya wajib pada akal. Sin. Ma ma'nal istihalati fil aqli? Apa makna mustahil pada akal? Jawab. Ini yang pembagian hukum akal yang kedua, yaitu mustahil pada akal. Jawab, fal mustahilu ma la yasihu fil aqli wujuduhu. Maka yang mustahil pada akal adalah sesuatu yang tidak sah pada akal. Apa yang tidak sah? Adanya sesuatu itu. Apa contoh? Kal jirmil khali minal harakati was-sukuni fi waqtin wahidin. Seperti benda atau tubuh yang sunyi ia dari bergerak dan diam pada waktu yang satu. Ini contohnya. Yang contoh mustahil pada akal itu bahwa tubuh saya ini dia tidak bergerak dan tidak pula diam pada waktu yang satu atau pada waktu yang bersamaan. Pada saat sekarang ini dikatakan orang dia tidak bergerak, tidak pula diam. Badan saya tidak bergerak, tidak pula diam. Kira-kira Ananda bisa akal Ananda itu menerima? Nah, bagaimana pula? Mungkin begitu nanti pada akal kita. Mana mungkin tubuh tidak bergerak dan tidak pula diam pada waktu yang satu? Bagaimana mungkin tubuh itu bergerak
dan diam pada waktu yang satu, tidak mungkin. Karena kalau bergerak dia. Kalau diam, diam saja dia. Bergerak, kalau tubuh itu bergerak, tidak mungkin dia diam. Kalau tubuh itu diam, tidak mungkin dia bergerak. Sekarang dikatakan orang, tubuh itu sunyi dari bergerak dan diam pada waktu yang satu. Itu tidak bisa diterima oleh akal kita. Itu namanya mustahil menurut akal. Yang kedua, ma ma'nal jawazi fil aqli. Apa makna jaiz atau boleh pada akal? Fal jaizu fil aqli, maka yang boleh pada akal adalah ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu ala sawa. Ya, sesuatu yang sah pada akal adanya dan tidaknya di atas bersamaan. Itu namanya jaiz menurut akal. Sekarang kita masuk kepada penjelasan hukum yang kedua. Tadi hukum itu terbagi tiga. Ada hukum akal, ada hukum syara', ada hukum adat. Hukum akal sudah kita kaji tadi. Sekarang masuk kita kepada penjelasan hukum syara'. Soal, ma ma'nal hukmi syar'i? Apa makna hukum syara'? Apa sih makna hukum syara'? Jawab, wal hukumu syara'iyyu, dan hukum syara' adalah huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina ala sabilit talabi awit takhyiri. Adalah ketetapan Allah Ta'ala atau ketentuan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallaf di atas jalan tuntutan atau pilihan. Apa maknanya itu? Hukum syara' adalah ketentuan Allah Ta'ala atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Apa maksudnya perbuatan orang mukallaf? Mukallaf dulu. Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Itu namanya mukallaf. Dia dibebani dengan hukum syariat. Dia yang dikatakan dengan hukum syara' adalah ketentuan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan seluruh perbuatan orang yang mukallaf ala sabilit talabi awit takhyiri, atas jalan tuntutan atau jalan pilihan. Apa maknanya atas jalan tuntutan atau jalan pilihan? Ya, kita kan ada dituntut oleh Allah Ta'ala dan ada diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala. Di talab itu terbagi nanti. Ada talab fi'il, ada talab tarki. Ada tuntutan untuk memperbuat, ada tuntutan untuk meninggalkan. Apa saja yang tuntutan untuk memperbuat? Tuntutan untuk memperbuat itu ada yang pasti sifatnya, ada yang tidak pasti. Kalau tuntutan untuk memperbuat, ya contohnya yang pasti itu adalah wajib. Wajib. Ada pula yang tuntutan memperbuat itu yang tidak pasti sifatnya. Apa namanya nanti? Mandub, sunnah. Ada pula talab tarki. Talab tarki itu ada yang pasti, ada pula yang tidak pasti. Apa saja talab tarki atau tuntutan untuk meninggalkan yang jazam yang pasti itu haram contohnya. Ada pula tuntutan untuk meninggalkan tapi tidak pasti, makruh namanya. Kalau yang takhir apa? Takhir itu perbuatan mubah, perbuatan yang boleh-boleh saja. Ya, lanjut. Soal, kam aqsamul hukmi syar'i? Berapa pembagian hukum syara'?
sekarang setelah dijabarkan oleh beliau apa itu definisi hukum syara, sekarang kita diberikan pertanyaan lagi, berapa pembagian hukum syara? Jawab, wal hukumu syar'iyyu yang qasimu ila khamsati aqsami. Dan hukum syara itu terbagi dia kepada 5 pembagian. Mana saja dia yang 5? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga ibahah, yang keempat haram, yang kelima makruh. Nah, masing-masingnya ada mempunyai makna. Ma ma'nal wajib, apa makna wajib? Ini wajib menurut syarak maksudnya. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka makna wajib adalah sesuatu yang diberi pahala atas memperbuatnya dan diberi dosa atas meninggalkannya. Itu yang wajib menurut syarak. Lanjut. Ma ma'nal harami, apa makna haram? Fal haramu, maka haram menurut syarak adalah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yang haram itu menurut syarak adalah sesuatu yang diberi pahala di atas meninggalkannya karena patuh. Karena patuh kepada Allah, bukan karena yang lain. Itu makanya ada kalimat imtithalan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberi iqab atas memperbuatnya. Diberi apa itu artinya diberi dosa. Itu makna haram. Selanjutnya ma makna sunnati, apa makna sunnat? Fasunnatu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Maka sunnah adalah sesuatu yang diberi pahala di atas memperbuatnya dan tidak diberi dosa di atas meninggalkannya. Itu sunnah menurut syarak. Selanjutnya ma ma'nal makruh, apa makna makruh? Fal makruh ma yuthabu ala tarki imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Maka makna makruh menurut syarak adalah sesuatu yang diberi pahala di atas meninggalkan sesuatu tersebut karena patuh kepada Allah, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberikan dosa di atas meninggalkannya. Yang terakhir, ma maknal ibahah, apa makna ibahah? Ibahah itu boleh tadi ya. Fal ibahatu, maka yang dikatakan ibahah atau boleh menurut syarak adalah ma yuthabu ala fi'li, sesuatu yang diberi pahala di atas memperbuatnya, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak diberi dosa di atas meninggalkannya. Artinya ma la yata'allaku bi fi'lihi wa tarkihi thawabun wala inqabun, sesuatu yang tidak berkait dengan memperbuat sesuatu tersebut dan meninggalkannya sesuatu tersebut, thawabun wala inqabun, tidak ada berkait dengan pahala dan tidak pula berkait dengan dosa. Apa contohnya? Minum itu adalah perbuatan yang boleh menurut syarak. Maka kalau minum itu adalah perbuatan yang boleh, jangan dikait-kaitkan minum itu dengan pahala dan dosa. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sampai di sini dulu kajian tauhid kita pada volume 1 ini. Mudah-mudahan kalau umur panjang kita lanjutkan kepada volume 2, yaitu masalah jabaran hukum adat. Semoga ada manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.